لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan, anggaran waktu dan kepastian kembali di akad pagi yang kedua setiap bulan. Pagi ini kita masih diberi istiqomah oleh Allah mengikuti kembali kelanjutan kajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi. Juga pagi hari ini kita kembali bisa makmurkan Masjid Subul Salam di daerah Gubeng Kertajaya, Surabaya. Dan lebih istimewa lagi, di pagi hari ini kita berada di salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni pagi hari ini kita berada di hari yang kedua bulan Rajab. Karena bulan Rajab salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, berarti ada nilai agung, nilai utama, nilai yang lebih besar dari setiap kebaikan yang dilakukan di dalamnya daripada di bulan-bulan selain Asyurul Hurum. Nah, itu di bulan yang mulia ini tinggalkan berbuat zalim kepada sesama, juga berbuat zalim terhadap diri sendiri. Akan tetapi tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah, sehingga dengan kita memuliakan, mengagungkan apa-apa yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, maka Allah juga akan memuliakan dan mengagungkan kita. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan di mana kita memuliakan dan mengagungkan Allah di dalam bulan Rajab. Semoga pagi ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, siapa saja yang punya hak dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan lewat kajian pada pagi hari ini, semoga Allah juga memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Pemimpin-pemimpin dan penguasa kita mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk dan pertolongan oleh Allah, dijadikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang terpenting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat La ilaha illallah, La amin amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan melanjutkan mengetahui kalam hikmah bagi seorang
yang menginginkan dengan sungguh-sungguh agar bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala lewat kalam hikmah atau teori-teori yang dipaparkan oleh beliau Al-Arif Billah, beliau Al-Wasil Ilallah, Sayyid Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Maliki Asyadili radhiyallahu anhu. Pagi hari ini kita telah sampai pada pasal yang ke-40. Pada pasal 40 ini beliau menerangkan tentang keadaan atau perbedaan dalam pengabdian kepada Allah antara seseorang yang belum sampai kepada Allah dengan pengabdian orang yang telah sampai kepada Allah. Pengabdian seorang rohil atau syair atau salik atau murid itu berbeda dengan pengabdian seorang wasil atau seorang arif billah. Sekilas sama, dalam ubudiyah sama, tapi secara esensi, secara maknawi jelas berbeda. Seperti ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Podo-podo ngadu kulone, podo sembayangi, tapi bayarannya boten podo. Hasilnya boten podo. Podo-podo pegawai negeri ini. Tapi koyoke beda-beda sebab ono kelas dewi-dewi. Nah, di sini beliau menerangkan ibadahnya seorang rohil dengan ibadahnya seorang wasil. Rohil itu orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah, belum sampai ke hadirat Allah. Itu rohil atau syair atau murid atau salik. Sedangkan wasil atau al-arif billah mereka yang telah sampai kepada Allah. Nah, keduanya sama-sama beribadah kepada Allah. Tapi dalam ibadahnya tingkat kesulitan dan tingkat nilainya niku sungguh jauh berbeda. Seperti kemarin dikatakan perbedaan pandangan antara tentang wujudnya Allah antara dua orang yang belum sampai kepada Allah dengan orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang yang belum sampai kepada Allah, mereka berpandangan tentang wujudnya Allah, yaitu dengan pernyataan adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan orang yang telah sampai kepada Allah. Mereka berpandangan tentang wujudnya Allah dengan berpandangan adanya Allah menunjukkan adanya ciptaan-ciptaan Allah. Ini sungguh jauh berbeda. Orang yang belum sampai mengatakan adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah. Tapi orang yang telah sampai kepada Allah, mereka berpandangan adanya Allah menunjukkan adanya wujud alam semesta. Nah, orang yang telah sampai kepada Allah ini menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana Allah ini adalah asal. Nah, asal menjadi tempat wujudnya cabang-cabang. Sedangkan yang lain selain Allah ini adalah cabang. Jadi orang yang telah sampai ini orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Karena Allah ini asal, maka dialah yang menunjukkan adanya Allah, menunjukkan adanya ciptaan Allah. Tanpa Allah, alam semesta ini tidak akan ada. Berbeda dengan orang yang belum sampai. Jadi mereka melihat alam terlebih dulu, baru melihat Allah. Kalau orang yang sudah sampai melihat Allah terlebih dulu, baru melihat selain Allah. Inilah perbedaan orang yang awam dengan orang yang khusus. Orang yang khusus sebelum berbuat apa-apa, dia berhubungan pertama kali dengan Allah, baru berpindah kepada selain Allah. Berbeda dengan orang yang belum sampai, dia sibuk dengan selain Allah, baru dia lari kepada Allah. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena wasil ini dikategorikan seperti dzusa'ah. Dzusa'ah itu orang yang diberikan kelapangan rezeki berupa ilmu. Sedangkan orang yang belum sampai kepada Allah, mereka dikatakan wa man qudira alaihi rizqu. Rizkinya yang disempitkan oleh Allah. Seperti halnya seseorang yang rizkinya diberikan lapang, maka dia bebas membelanjakan hartanya tanpa batas. Berbeda dengan orang yang diberikan rezeki sempit. Nah, Allah memberikan rezeki berbeda-beda. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah memberikan rezeki, melapangkan rezeki siapa saja yang dia kehendaki, dan dia juga memberikan sempit rezeki terhadap dia yang siapa saja yang dia kehendaki. Aku sing sampai nang pangeran dikai ilmune luwe-luwe. Jadi mereka bisa menghadap Allah dalam keadaan apapun. Berbeda dengan orang yang belum sampai. Terkadang menghadap Allah di tempat-tempat tertentu, dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu. Berbeda dengan wasilun, setiap saat, setiap waktu selalu ingat, selalu kembali, selalu menuju kepada Allah. Nah, sekarang beliau menerangkan perbedaan pengabdian, perbedaan ibadahnya antara orang yang belum sampai kepada Allah, rohilun atau sairun atau salikun atau muridun, dengan orang yang telah sampai kepada Allah, yang disebut wasilun atau arifun. Mari kita baca ini pasal yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada ar-rakhiluna ilaihi bi anwaril tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajah wal awwaluna lil anwar wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Irtakhala berangkat, ihtada tompo pituduh, sapa rohiluna wong kang padha berangkat kabeh, ai asairu tegese wong kang padha mlaku kabeh ilahi maring Allah. Orang-orang yang belum sampai kepada Allah, mereka bisa menghadap Allah dengan kendaraan bi anwarit tawajjuhi, kelawan piro-piro nur tawajjuh. Nur itu ada dua, ada nur tawajjuh, ada nur muwajah. Nur tawajjuh ini adalah nur hasil dari ibadah yang benar. Itu akan
menarik turunnya cahaya dari Allah, sehingga siapapun yang mendapatkan cahaya ini akan lari kepada Allah, menghadap kepada Allah. Nur tawajuh ini nur hasil dari ibadah. Dikai tawajuh. Lalu nur muwajahah ini nur yang hasil dari pemberian Allah secara langsung, bukan hasil dari ibadah. Jadi ana ibadah niku nggih sing narik nur, ana ibadah niku gak oleh nur. Orang yang beribadah, yang ibadahnya itu sesuai tuntunan, ibadahnya itu disertai hadir hatinya, ibadahnya itu disertai ikhlas, khusyuk, yang dipakai, yang ditempati dari barang yang halal, dan mengakui ini semua bisa ibadah semata-mata ditolong oleh Allah, dan dia tidak merasa ibadahnya itu sudah sempurna, tidak, tapi dia merasa ibadah yang dia lakukan masih banyak kekurangannya. Loh, kalau ada orang beribadah seperti ini, maka Allah memberikan apresiasi, memasukkan dalam hatinya. Nah, dengan nur tawajuh inilah dia dalam pengabdian lebih khusus lagi. Namanya pengabdian seorang murid, seorang rohil, seorang syair, seorang salik. Jadi beda ibadahe wong abid ambek wong salik niku beda. Nah, di nur iku nggih, nur iku nek digambarno secara perinci, ana nure khusus wong awam, ana nure khusus wong khusus nggih, ana nure wong super khusus. Nggih. Nure wong awam niki nur Islam. Nur sing dadekno madhep nang Allah, tapi secara lahir saja, batin tidak ikut menghadap kepada Allah. Batin niku jek ngelirik akhirat, ngelirik swarga, ngelirik ganja. Ya, ini nurul Islam. Jadi pengabdiannya itu secara lahiriah, tapi secara batinnya tidak. Dia belum dapat nur, dia masih hidup untuk selain Allah. Dia masih mengabdi untuk selain Allah. Ada tujuan-tujuan lain selain Allah. Ada nur itu nur iman. Nah, siapapun yang diberikan nur iman ini, maka akan menuntun dia menghadap kepada Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, batin itu dibagi loro, ono hati, ono roh. Nah, jadi orang yang mendapatkan nur iman, mereka dalam pengabdian kepada Allah bukan hanya secara lahiriah, tapi hatinya juga hanya mencari tujuan atau hanya untuk Gusti, ikhlas, iso ikhlas, tidak mencari kepentingan selain Allah. Namun orang yang seperti ini karena nurnya hanya sampai di dalam hati, bukan sampai pangkalnya hati, maka mereka masih terlihat dialah yang beramal, dialah yang mengabdi kepada Allah, masih terlihat wujud dirinya, belum terlihat saya beramal ini semua karena hidayah, karena pertolongan Allah. Niku jedurung ketok. Dadi nur niku nggih ana telu. Ana nur niku dikekno pangeran nang sampean, teko sampe nang ati, nang jaba sih durung menjero. Mane wong Islam ku prakteke nggih tampilane tampilan jaba tok, jerone mboten tampil. Jadi ada nur itu yang sampai masuk ke dalam hati, bukan hanya datang ke hati saja, tapi masuk ke dalam.
namun belum sampai ke pangkal hati. Nah, ada nur yang masuk ke hati sampai ke pangkalnya. Ini namanya nurul ihsan. Nah, mereka yang mendapatkan cahaya ini, mereka menghadap kepada Allah secara jasmani, secara hati, dan secara roh. Jadi awake ngedep, atine ikhlas, rohe muni, aku iso kene kabeh iki berkat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya ini karena pertolongan Allah. Ini beda. Ane padha-padha madhepe nang pangeran iki ngeten iki nggih beda. Tergantung nure. Ana sing oleh nur Islam ya awake tok sing madhep. Ya, tapi ngelirik ngombe, ngelirik jajan, ngelirik nyambut gawe lancar dan lain sebagainya. Ya karena maklum, cahayanya hanya cahaya nopo? Lahiriah. Ada cahaya sampai ke hati. Ngedep pangeran teko nang masjid sembahyang sing digoleki ridane Allah, ridane Allah. Tidak mencari selain Allah. Tapi dia masih mengakui, masih mengklaim saya ini yang beribadah. Mereka masih menuntut-nuntut. Jadi sing ngakoni sing ndelok, sing iso amal iku teko awake, teko usahae, teko upayae. Belum sampai menyaksikan secara nyata hadza min fadlillah, hadza min rahmatillah, hadza min maunatillah. Durung tutuk kono, iki anugerah, iki welas, iki pitulunge Allah. Durung ketok sebab sing ketok awake. Nah niki butuh neropong maneh. Kan ini macam-macam ketokane doire padha. Tapi beda. Yang membedakan itu nur yang diberikan Allah kepada seseorang tersebut. Makanya ibadahnya orang yang belum sampai kepada Allah dengan orang yang telah sampai kepada Allah itu jauh berbeda. Ibaratnya begini, kalau ibadahnya orang yang belum sampai kepada Allah, niku ibadahnya untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang lagi sing jenenge cahaya ihsan. Yang dengan cahaya itu dia bisa berangkat menuju Allah sampai kepada Allah. Jadi ibadah itu dalam rangka narik nur ihsan. Nah, sedangkan ibadah wong sing wis sampai nang pengen yo ibadah padha. Tapi mereka ibadahnya seperti cahaya di dalam cahaya, bukan mencari cahaya lagi. Karena ibadahnya orang yang telah sampai kepada Allah itu memakai nur muwajah. Nur yang bukan hasil dari ibadah, tapi nur yang langsung datang dari Allah. Makanya mereka ringan dalam ibadah, mereka merasa nikmat, tentram, nyaman dalam ibadah karena mereka beribadah cahaya di atas cahaya. Berbeda dengan orang yang belum sampai kepada Allah, mereka beribadah masih untuk cahaya. Tapi kalau orang yang telah sampai kepada Allah, mereka sudah hidup hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Iki mangane gawane wong berangkat nang masjid iku ono sing mantep, ono sing sedeng, ono sing enteng teng-teng. Nek antep nggih niku nur iki kan macam-macam niku wau. Ini beri ihtada ar-rahiluna. Orang yang berangkat kepada Allah itu mereka mendapatkan petunjuk ilaihi maring Allah bi anwari tawajjuhi kelawan nur tawajjuh. Nur untuk menghadap. Jadi krono sampean sing ngedep niki butuh usaha, butuh kesungguhan. Lain dengan nur muwajah. Kalau nur muwajah ini nur yang diberikan Allah kepada orang yang telah sampai kepada Allah. Jadi mereka bukan yang mencari Allah, tapi Allah lah yang
menarik mereka lebih ringan ibadahnya. Orang yang telah sampai kepada Allah itu dengan memakai cahaya muwajahah. Cahaya muwajahah ini cahaya yang bukan hasil dari ibadah, tapi cahaya yang hasil dari langsung pemberian Allah. Beda dengan nur tawajuh. Kalau nur tawajuh ya hasil dari ibadah. Oh, jadi ibadah itu ono sing narik nur, ono sing mboten narik nur. Ibadah sing narik nur ngene niku wae sampean ibadah kudu diparingi ilmu, khusyuk, ikhlas sing dipangan halal, gak ngakoni amalmu kuwi sempurna, terus ngakoni aku iso ibadah kabeh ditulung Allah, akhirnya dikei nur kali jeret tambah terang. Nah, ada ibadah niku yang tidak bernilai apa-apa. Nggih sekuk jare ngoten gak ono bijine. Nggih. Jadi ya muga-muga sampeyan aja golongane niki ibadah ya ono ya ini ya padha ae. Ndak ono hasil. Nah niki mereka-mereka yang ibadah ndak dilandasi ilmu. Mereka ibadah boten dibarengi hadir atine, boten dibarengi ikhlas dipangan ngawur. Nggih. Sik ngakoni akulah yang ibadah, masih sudah merasa sempurna ibadahnya. Lah ini kalau disertai seperti ini adalah ibadah yang tidak mendapatkan cahaya ilah. Gini wow zaman budal, oleh krono berkat, jadi lemu wong, kadang cek oleh usaha lancar, gini wow gak nure. Nah, karena tidak dapat nur ya esok awan sore bengi ya seperti itu terus Iban. Nah kan kalau sampean ikhlas digawe nur. Jret jenenge nur tawajuh. Nggih. Niki nur sing dikene Allah nang rohil nang ngene salik. Jadi ibadahe murid salik sair rohil itu dengan cahaya tawajuh. Nggih. Nur tawajuh. Ibadahe wong sing wis sampai nang pangeran wusul itu dengan cahaya muwajah. Muwajah itu cahaya Allah menghadap dia. Lek tawajuh dialah yang menghadap Allah. Di mana untuk berat. Nek muwajahane karo-karo sampean sing didep pangeran sing ngedep sampean. Iki nek wong sampai nang pangeran wae lebih ringan mereka. Jadi orang itu dibagi tiga, ada yang beribadah, orang ibadah tapi tidak dapat cahaya. Ada orang yang ibadah dapat cahaya tawajuh, ada orang yang beribadah bukan untuk mendapatkan cahaya tapi ibadah dia sudah berada di dalam cahaya. Ini ibadah uji ma'rifat. Wa ulai al-anwari tegese pira-pira nur. Al-hasilati kang hasil apa anwar minal ibadati sang pira-pira ibadah. Wariyadati lan sing pira-pira merangi nafsu. Nur tawajuh, nur yang hasil dari menekuni ibadah dan menekuni mengajar nafsunya. Allati kang tawajjuh kang padha madhep sapa rohilun. Ya kelawan nu anwaru tawajjuh ila hadrati rabbi, yang dengan nur itu dia bisa menghadap, dia bisa berangkat menuju ke hadirat Allah. Fa innal mujahadata krana sak temne merangi nafsu iku bihasabil adati tetep kelawan milang-milang kebiasaan. Yaksulu kang hasil minha saking mujahadah apa anwarun pira-pira nur fil qulubi kang ana ing dalem pira-pira ati. Yahtaduna kang padha tampa hidayah, tampa pituduh sapa rohilun biya kelawan anwar ilallahi ta'ala menuju maring Gusti Allah ta'ala hatta yasiluna engko padha tumeka sapa rohilun ilaihi maring Gusti Allah. Yang dengan cahaya itu seorang rohil akan berangkat menuju Allah sampai dia hadir di hadapan Allah. Wal wasiluna
utai wong kang padha usul-usul kabeh, orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Iku lahum tetep keduwene wasilun anwarul muwajahati utai pira-pira nur muwajah. Adapun cahaya yang ada di dalam hatinya orang yang telah sampai kepada Allah itu adalah cahaya muwajah. Cahaya muwajah adalah cahaya yang bukan hasil dari ibadah, tapi cahaya yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-anwari tegese pira-pira nur allati kang wajahatum kang madhep sapa allati hum ing mengkono wasilun min hadratir rabbi saking pengayonane pangeran. Ai ufidha tegese den sok-sok napa allati alaihim ing atase wasilun hatta arafu enggo padha makrifat sapa wasilun hu ing Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulud cekak ringkese ngeten fal awwaluna mongko tae kang awal rupane salik syair rohil murid niku ibadah iku lil anwari krana tujuan supaya diparingi nur. Jadi ibadahe wong-wong sing durung sampai nang pangeran iku misinya ya apa oleh nur. Nah, dengan nur muwajah ini mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju yang lebih tinggi. Siapa itu? Sang Pencipta. Ai abidun tegese dadi pira-pira kawula lah maring anwar. Jadi ibadah rohil murid syair mereka itu adalah hamba cahaya. Mereka mengabdi demi mendapatkan cahaya yang disebut cahaya tawajuh. Berbeda dengan ibadahnya orang yang telah mendapatkan makrifat, telah sampai kepada Allah. Mereka beribadah bukan untuk cahaya, tapi mereka ibadah cahaya di dalam cahaya. Artinya wis duwe nur ngoten lho. Wis oleh. Mboten golek nur maneh. Adapun ibadah terus ya apa? Niku ibadah ibarat dia mendapatkan cahaya setelah dia dapat cahaya ngoten. Cahaya di atas cahaya. Nah, jadi mereka itu sudah tidak menuju cahaya, tapi diberikan cahaya oleh Allah. Dan niku wau kan berangkate wong durung usul nang pangeran niku gak duwe cahaya, mesti sing digoleki cahaya dhisik. Sedangkan wong sing wis duwe cahaya, budal nang Allah, mboten goleki cahaya maneh, sing digoleki sing duwe cahaya. Nah, lek murid kan durung ero pangeran yo goleki napa kendaraan dhisik, kendaraan baru berangkat nang Gusti. Ini gua wis ana. Lah apa mulai kendaraannya sing kari napa? Kari ngedep pangeran. Nah, jadi dia seperti beribadah dalam keadaan bercahaya hatinya. Ada orang beribadah belum mendapatkan cahaya dalam hati, sehingga dia ibadahnya yang pertama adalah untuk mendapatkan cahaya ilah ini. Wa muhtajuna. Ini wow bedane. Makane wong mulai durung usul nang pangeran iki kan cara ubudiyahnya kepada Allah niki agak berat. Harus memaksa, harus ada riyadhah, harus ada mujahadah. Nafsune kudu dipeksa. Ibu dia diusahano kudu istiqomah. Di mana ibadah yang tidak dilandasi nafsu dan dilakukan secara istiqomah, inilah ibadah yang disukain sama Allah. Nah, lek wong kuwi senenge ambek pangeran dikein nur. Nah, dengan nur ini dia bisa melanjutkan perjalanan menuju perjalanan yang lebih terjal maneh niku menuju Allah.
wa muhtajuna lan tegese padha butuh kabeh ilaiha maring anwar. Isi pertama, rohilun mereka butuh mendapatkan cahaya litawasuli krana gawe lantaran biya kelawan anwar ila matlubihim maring oleh perkara kang den supre rohilun. Berbeda dengan orang yang sampai kepada Allah wa haulai utai mengkono-mengkono wasilun ay alwasiluna tegese wa haulai iki wasilun iku anwar iku lahum keduene wasilun. Berbeda dengan orang yang wasil, mereka ibadah dalam keadaan hatinya sudah bercahaya. Aisabita tegese kang tetep lahum keduene wasilun min ghairi mu'anatin. Dadi mangane mboten berat, mboten abot. Karena wasilun beribadah dalam keadaan hatinya terang nerang. Berbeda dengan orang yang belum sampai kepada Allah. Dia beribadah butuh keteguhan jiwa, butuh semangat, butuh kemauan yang kuat. Ya maklum wong awake jek durung duwe nur. Duwe nur kanggo mlaku nang pangeran. Ya sabita tegese kang tetep laum keduwene wasilun min ghairi mu'anatin saking tanpa kangelan wa masyaqqatin lan tanpa payah-payah ma'afana imin dalam sertane rusa wasilun anha saking anwar. Mereka sudah dalam ubudiahnya tidak mencari cahaya lagi, tapi di Rabbihim mereka beribadah beserta Tuhannya wasilun. Kok bisa begitu? Karena dia sudah tidak hidup untuk selain Allah, dia hidup hanya untuk Allah. Jadi wong kula wis oleh nur muwajah. Orang itu kalau hatinya sudah mendapatkan cahaya yang langsung datang dari Allah, maka dia berdiri, duduk, tidur, ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri, itu yang dicari hanya Allah, Allah, Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Sing ketok me Allah. Ala durung oleh nur wajah ngeten iki sing digoleki macam-macam. Yo sik ketok selain Allah, yang mereka masih mencari bagian dunia, mencari bagian akhirat. Dunia cek usai lancar, cek selamat, cek akhirat yo pengin swarga, pengin bidadari. Nah, lain sama motivasinya orang yang telah sampai kepada Allah. Mereka tidak menginginkan bagian dunia, tidak menginginkan bagian akhirat. Yang diinginkan adalah zat yang memiliki dunia dan memiliki akhir. Ini perbedaan. Sawangane padha madhepe ngulon tapi tujuannya beda. Apa yang membedakan? Karena tingkat cahaya yang diberikan Allah ke dalam hatinya. Li'annahum krana sak temene wasilun iku lillahi hidup mek krana Gusti Allah. Lali syai'in ora krana suwi-wiji dunau kang saliyane Allah. Karena orang yang telah sampai kepada Allah hidupnya hanya untuk satu, yaitu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Tapi orang yang belum sampai kepada Allah hidupnya masih untuk Allah dan selain Allah. Nah, ini beda. Allah dawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Di surat Al-An'am. Kul ngucap sira Muhammad, Allahu iku Gusti Allah. Muhammad awakmu aja kaya are-are, awakmu ku ngedhep iku mek kanggo aku, tidak ada yang lainnya. Tinggalkan mereka-mereka yang masih bermain-main dengan selain lo ibadah cek kepingin ini kok kepingin ini baru sebab liku jenenge ibadah cek dulinan ambek sak liyane Allah. Qulillahu, katakan Muhammad, kalau kamu menghadaplah hanya kepadaku,
Sedangkan yang lain biarin, mereka masih sibuk dengan selain aku. Artinya orang-orang yang dalam pengabdian kepada Allah yang puncak itu adalah mereka dalam pengabdian hanya untuk Allah, hanya melihat Allah, hanya bersandar, melepaskan keraman apapun selain Allah, termasuk tidak melihat wujud dirinya karena sudah lenyap dalam wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai tawajjah tegese madhepo sira Muhammad ilahi maring Allah. Wala tamilan aja condong sira Muhammad ila anwarin maring golek pira-pira nur, wala ghairiya lan ora golek liyane anwar. Nek awakmu Muhammad golek aku tok nggih, karena aku tok aja golek nur utawa liyane sumadarum oleh kari-kari ninggalno sira hum ing makhluk kabeh ikhaudim ing dalem kerameane gunem ramene nas yal abuna kale padha dolanan sapa nas wa ifradu tauhid mengutengi jekaken tauhid ba'da fanail aghyari ing dalem sawi rusak pira-pira saliyane Allah wa yasi ifradu tauhid iku hakul yakin sak temene yakin waru yatuma lan utawi ningali sesuatu siwallahi kang saliyane Allah iku khaudun jeneng manjing gunem kang muspro ngomong sing boten manfaat boten ana untunge walaupun lan dulinan. Nah dulinan ini boten asli, namanya mainan. Jadi mereka-mereka yang masih mencari tujuan selain Allah, mereka itu yang disebut fi khaudin yal'abun. Jadi apa sih khaud yal'abun nggih? Termasuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang permainan, yaitu mereka-mereka yang masih mencari apapun selain Allah. Wadzalika la wong ibadah sing dilirik saliyane Allah yaiku keadaane orang-orang yang masih terhijab dari menyaksikan Allah. Tapi kalau orang sudah menyaksikan Allah, maka dia tidak ada tujuan kepentingan pandangan kecuali tujuan kepentingan pandangan tertuju pada Allah semata. Nah niki yo puas sangka ibadah sing temen nggih, terus akhirnya oleh nur tawajuh, kemudian dengan nur tawajuh itu dia istiqomah di jalan Allah sampai nanti Allah sendirilah yang akan memberikan nur muwajah. Nah, ketika seseorang mendapatkan nur muwajah, maka dia hidupnya menjadi hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Niki perbedaan ibadah antara orang yang telah sampai kepada Allah dengan orang yang belum sampai kepada Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah, mereka ibadah dengan nur muwajah. Sedangkan orang yang belum sampai kepada Allah, mereka beribadah dengan nur tawajuh. Makanya hasilnya beda. Sekilas sama, tapi secara maknawi, secara hakiki niku berbeda. Yang membedakan itu sarana yang diberikan Allah dalam beribadah. Sarana salik nur tawajuh, nur hasil sangka ketemenan ibadah, istiqomah jejeg. Sedangkan wajah niki nur sing langsung saking Gusti. Nah, makanya nur yang datang dari ibadah butuh kesungguhan, butuh istiqomah, butuh jejeg. Sedangkan nur wajah, nur langsung teko pangeran iki mboten dibarengi soro payah, capek, berat, tidak.
Karena cahaya ini ibaratnya orang yang telah sampai kepada Allah itu ibadah dalam keadaan hatinya sudah bercahaya. Nek murid ibadah dalam keadaan hatinya masih belum mendapatkan cahaya dari ibadahnya untuk mendapatkan cahaya. Yang dengan cahaya itu nanti dia akan lebih ringan untuk berangkat kepada Allah. Nek wong sing makrifat ngedep Allah dalam keadaan hatinya sudah terang bener. Nah, sehingga ibadahnya terasa nikmat, terasa nyaman, terasa ringan tanpa ada kesulitan. Nah, semuanya mudah-mudahan panjenengan ini kesempatan kepetuk salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Itu dalam satu tahun ada 4 nih selain Ramadan ya. Itu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rajab mampu kita maksimalkan, mampu meningkatkan kualitas ibadah kita, juga mampu meningkatkan kuantitas ibadah kita, yang dengan kualitas yang kita tingkatkan dengan kuantitas ibadah semakin meningkat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nur muwajah, nur yang langsung datang dari Allah, nur yang diberikan kepada orang yang telah sampai usul kepada Allah. Ingat, usul makrifat itu semata-mata pemberian Allah, bukan hasil dari usaha kamu. Tapi manusia wajib usaha. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, manusia tidak boleh mengklaim itu hasil usahanya. Tapi manusia harus mengakui secara sepenuhnya dia mendapatkan apa yang diharapkan itu semata-mata anugerah, pemberian secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu. Muga-muga oleh Allah tibarnya paham nggih. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul hadidul jasabatu li kulli hauli minal ta'ami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa asfikal mukhlisin wa ibadikal salihin wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna fitnatul mahya wal mamati wa fitnatul masih dajjal fitnatul qabri wa adzabihi wa minal faza'il akbar yaumiddin wa min adzabin nar waghfir lana wa walidayna wa li masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما